Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari Jumat, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Pada pekan-pekan ini, bahkan beberapa hari yang lalu, kita ditampilkan sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Subhanallah, bahwasanya adanya bom bunuh diri, adanya seorang wanita yang datang ke Mabes Polri dan sebagainya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, maka itu bukanlah termasuk ajaran dari Islam. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Ya, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka perbuatannya bukanlah termasuk jihad, pelakunya bukan mujahid, begitu juga orang yang mati bukanlah syahid. Ini termasuk perbuatan yang haram, yang bahkan meneror orang lain, yang dikenal dengan terorisme. Ya, maka terorisme ini bukanlah bagian dari Islam. Jangan sampai ada di kalangan kita kaum muslimin yang menganggap ini ada hubungannya dengan Islam, ini ada hubungannya dengan jilbab, ada hubungannya dengan jenggot dan sebagainya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Maka radikalisme atau terorisme dan sebagainya itu di dalam Islam hukumnya adalah haram. Allah Ta'ala sudah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Seandainya ada siapa yang membunuh satu orang saja, ya, satu orang saja di muka bumi ini, atau dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka sesungguhnya dia membunuh, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ini hukumnya haram. Maka hati-hati terhadap taklim seperti ini. Hati-hati terhadap orang-orang yang ingin mengajak melakukan perbuatan yang keji ini, karena ini adalah perbuatan yang haram, yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Tidak ada ajarannya di dalam Islam. Baik, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang masih hadis yang kedua, hadis Jibril dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang membahas tentang pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah bertanya tentang iman, Islam, kemudian ihsan. Tiga-tiganya sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ada sebuah pertanyaan lagi, ya, fa akhbirni anis sa'ah. Maka
berikan aku atau kabarkan aku tentang hari kiamat. Lam yu'id qawlahu sadaqta iktifa'an bil ula. Ya, maka beliau ya tentang ihsan ini tidak mengatakan, ya biasa kan tadi kalau Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Ketika iman sama juga sodakta. Ya, kemudian nanti ketika bertanya tentang sa'ah, hari kiamat, maka beliau tidak lagi mengucapkan sodakta iktifaan bil ula, karena sudah cukup. Ya, sudah cukup mengatakan sodakta, artinya sodaktanya mewakili seluruh apa yang ditanya oleh Jibril. Maka Jibril kemudian bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Sekarang kabarkan aku apa itu atau kapan itu hari kiamat. Lihatlah sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, ya. Karena ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Nabi mendapatkan wahyu. Maka dari itu Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya ini. Nabi ditanya tentang hari kiamat itu kapan. Wasa'ah. Apa itu sa'ah? Qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Ya, yaitu bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka. Untuk apa bangkit? Li rabbil alamin, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar hari kebangkitan, tapi tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada Allah. Ya, berhadapan dengan saat itu, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan disidang, ya. Yakni al-ba'ts, yakni kebangkitan. Wa summiyat sa'ah li'annaha dahiyatun 'azimah. Dinamakan waktu atau sa'ah, kenapa? Dahiyatun 'azimah, itu sangat perkaranya sangat luar biasa waktu itu. Ya, sangat menakutkan. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya perkara zilzal itu artinya gempa atau goncangan pada hari kiamat itu syai'un 'azim, sangat-sangat luar biasa, mengerikan. Perkaranya sangat-sangat mengerikan. Gempa yang kecil saja sudah mampu membuat kita takut. Gempa yang kecil sudah mampu membuat kita berlarian. Ya, bahkan dalam kondisi apapun kita berusaha untuk lari tanpa mengingat sesuatu apapun. Itu baru gempa kecil. Bayangkan inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada goncangan gempa bumi biasa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ditanya tentang permasalahan hari kiamat. Lihat. Apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha, ya, yakni nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ditanya, maksudnya yang ditanya di sini adalah Rasulullah. Mal mas'ulu, yang ditanya di sini adalah Rasulullah, bi a'lama minas sa'il. Ya, tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya di sini? Yaitu Jibril. Apa makna dari kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha wa la astati' an ukhbiraka biha. Jibril, engkau saja tidak tahu. Engkau sendiri tidak tahu tentang kapan hari
kiamat. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Ya. Ingat bahwasannya turunnya firman Allah Ta'ala atau turunnya mukjizat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Ya. Jibril saja tidak tahu. Ya. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri mengatakan, apalagi saya. Ya. Fa'ana ajhaluha, tentu aku lebih tidak tahu perkara kapan hari kiamat. Wala astati', sehingga aku tidak mampu an ukhbiraka biha, tidak mampu mengabarkannya kapan hari kiamat. Lianna ilma sa'ah mimma ikhtassallahu bihi azza wa jalla. Ini kaidahnya. Ingat bahwasannya ilmu tentang hari kiamat itu adalah ilmu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus. Ya, sebagaimana lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Muhammad, engkau ditanya oleh mereka tentang kapan kiamat. Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha indallah. Allah sendiri sudah mengatakan, nih, bilang sama mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, itu ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ah, apa yang memberitahumu tentang hari kiamat? Ya, apa yang beri kamu? La'alla sa'ata takunu qariba. Bahwasannya ya, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasannya, ingat, hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ya. Wa qala azza wa jalla, begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah. Lagi pertanyaannya, yas'alunaka. Sama. Engkau Muhammad ditanya kapan hari kiamat, ayyana mursaha. Mursa. Kapan hari kiamat itu terjadi? Qul, lagi Allah mengulang, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Kalau tadi indallah, sekarang inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Rabbku. Tadi Allah, sekarang Rabbku. Ya. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mampu menjelaskan tentang hari kiamat, kapan terjadinya, illa huwa, kecuali dia. Ini sudah ditetapkan. Ya. Saqulat fis samawati wal ardh. Sungguh sangat berat perkara atau huru-hara hari kiamat itu bagi makhluk fis samawati wal ardh, baik yang di langit maupun di bumi. Ternyata yang di langit pun merasakan huru-hara kiamat, apalagi yang di dunia. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidaklah datang kecuali baghtah. Baghtah itu secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka itu bertanya, orang-orang kafir bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ka'annaka hafiyun anha. Mereka mengira engkau ini paham tentang hari kiamat. Meskipun orang kafir bertanya dalam rangka untuk mendustakannya.
Qul innama ilmuha, katakan sekali lagi, 2 kali Allah mengulang dalam satu ayat. Katakan lagi kepada mereka, ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah, walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Kan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jemaah lihat, walihada yajibu alaina, oleh sebab itu wajib bagi kita an-nukadziba, mendustakan kulla man haddada umrad dunya fil mustaqbal. Ya, maka wajib bagi kita apa? Yaitu mendustakan setiap seseorang yang datang menentukan umur dunia di masa yang akan datang. Umur dunia tinggal 500 tahun. Umur dunia tinggal 1 abad dan sebagainya. Umur dunia sampai tanggal sekian. Wajib kita mendustakan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Maka jangan sampai ada yang mengatakan bahkan menentukan angkanya. Ya, menentukan angkanya lagi 5 tahun kiamat atau tanggal 1900 dan sebagainya, dia berikan tanggal seperti itu, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Harus didustakan. Kenapa? Allah sudah tegaskan di sini 2 kali dalam satu ayat, Allah 2 kali mengulang. Yang pertama Allah katakan inda rabbi indallah. Apalagi man haddada, menentukan sudah tahunnya, menentukan tanggalnya, menentukan kapan terjadi hari kiamat. Hati-hati. Ya, wa man qala bihi, siapa yang mengatakan atau menentukan kapan terjadi hari kiamat, au saddaqa bihi, atau dia mempercayainya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ada orang datang ujuk-ujuk bilang, oh kiamat tinggal 500 tahun. 500 tahun lagi hari kiamat. Siapa yang percaya di sini kiamat 500 tahun lagi, berarti dia kafir. Kenapa? Allah sudah menerangkan yang tahu ilmu hari kiamat siapa? Allah. Wa ma nasma'u an ba'di ahli asy'awidah, apa-apa yang kita dengar sebagian dari para sy'awidah, itu artinya sulap, bahasanya dukun lah. Apa yang kita dengar dari mereka sebagian, anna umrud dunya, sesungguhnya umur dunia kada wa kada, sekian kiasan ala ma madha, dikiaskan, dianalogikan sebagaimana yang telah lalu, minha fa innahu yajibu alaina, maka wajib bagi kita kaum muslimin apa? Annakula, kita mengucapkan dengan lisan kita, bi alsinatina wa qulubina, dan hati kita mempercayai, kadzabtum, engkau berdusta. Wa man saddaqa bihi bidzalika, siapa yang percaya, ada orang ujuk-ujuk datang bilang tanggal sekian hari kiamat, fahuwa kafir. Siapa yang mempercayainya maka dia dikatakan kafir. Li'annahu, lihat apa alasannya? Li'annahu idza kana a'lamar rusul, a'lamur rusul al-basyariyah wa a'zamu ar-rusul al-malakiyah, kilahuma la ya'rifani mata takunu faman dunihima min babi aula bila syak. Perhatikan bahwasannya rasul dari galangan manusia yang paling terbaik siapa? Utusan di kalangan manusia yang paling terbaik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan yang terbaik di kalangan malaikat siapa? Jibril. 2 makhluk ini yang terbaik, bahasanya terbaik di langit, terbaik di
bumi. Kedua-duanya tidak paham tentang kapan hari kiamat. Tentu orang makhluk selain mereka berarti mustahil. Kok sekarang tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, oh tanggal sekian akan terjadi hari kiamat, bulan sekian dan sekian. Siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia berdusta. Kalau dia tak nyebut tanggal tapi nyebut ciri-ciri itu, ya itu namanya ciri-ciri, tanda-tanda. Tapi kalau sudah menentukan, lain. 500 tahun lagi hari kiamat. Atau dia sudah menentukan tahunnya, tahun 1500 atau 1900 sekian dan sebagainya. Tapi kalau ciri-ciri kiamat, iya. Ini Rasul yang jawab. Apa ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya muncul ini, muncul. Tapi kalau sudah menentukan tanggal haddad, memberikan tahdid, oh kiamat pasti ini. Apalagi yang kemarin tahun berapa itu? Tanggal 12 bulan 12 2000. Siapa yang percaya waktu itu dia? Yang kemarin terjadi lagi di mana itu? Yang daerah Kediri apa? Jawa, yang orang akhirnya masuk ke pesantren. Ya. Itu mengatakan bersama juga. Apa enggak mikir gitu. Bayangkan sudah berapa kali orang bilang hari kiamat, tapi kita sebagian kaum muslimin terbawa terus. Bisa percaya. Ya, sama sekali untuk kapan hari kiamat, ingat ini kaidahnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentukan hari kiamat itu terjadi, maka dia berdusta. Walamma qala walima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi menjawab pertanyaannya Jibril, kapan hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Halus bahasanya ini. Beda dengan bahasa wicang sing nawang. Tapi di sini bahasanya sangat halus. Jibril yang dekat dengan Allah saja tidak paham hari kiamat, apalagi saya yang tinggal di bumi. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, qala Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan apa? Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kalau tidak tahu kapan hari kiamat, tunjukkan kami tentang tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Baru di sini. Alamat qarqur, yaitu alamat atau tanda-tandanya. Ya, li'annal amarah bimakna alamah. Jadi makna amarah di sana adalah alamah. Alamah itu tanda. Wal murad amarati qurbiha wa huwa ma ya'rifu bil asyrat. Ya, yang dimaksud dengan tanda-tanda yang dekat adalah sebagaimana yang diketahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa sa'ah. Apakah mereka menunggu, ya, tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat. Anta'tiyahum baghtah, bahwasanya hari kiamat itu datang atau sifatnya tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha, sesungguhnya sudah datang tentang asyrat, tanda-tanda hari kiamat. Sudah datang tanda-tandanya, ya, bahwasanya wa asyratus sa'ah qassamahal ulama ila salasati aqsam. Tentang hari kiamat, para ulama sudah mengatakan bahwasanya
tentang hari apa tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi 3. Asyratun madat wan tahat. Ya, bahwasannya tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah tanda yang sudah terjadi dan selesai. Ya, tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai. Apa tandanya? Ya, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda hari kiamat sudah selesai dan berhenti, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Ya, bahkan tanda-tanda hari kiamat ya, kemudian bahwasanya terjadinya atau terbelahnya bulan. Bisa terjadi lagi? Tidak. Ini terjadi di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terbelahnya bulan. Yang saat ini sudah diketahui secara penelitian ternyata ada belahan di sekitar bulan. Ya, ini sudah terjadi tanda-tandanya. Kemudian asyrat lam tazal tatajaddadu wahia al-wusta, yaitu tanda yang akan terus terjadi, berlangsung terjadi terus. Salah satu kerusakan di muka bumi akan terus ada. Banjir ada terus, ya, longsor dan sebagainya. Ya, itu namanya tanda-tanda yang akan terus berjalan, akan terus ada. Kemudian yang ketiga, asyratun kubra, tanda-tanda yang besar, takunu inda qurbi qiyamis saah, yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi saat-saat menjelang hari kiamat. Ya. Apa tandanya yang akan terjadi pada hari kiamat? Ya, dekat-dekat hari kiamat munculnya Dajjal. Yang paling besar nanti tandanya adalah matahari muncul atau terbit dari barat. Kalau itu sudah muncul, selesai. Tidak ada lagi pintu taubat. Ya. Ini berarti 3 tanda. Ada tanda yang sudah terlewatkan, selesai. Ada yang tanda yang akan terus berlangsung. Ada tanda yang akan terjadi, yaitu tanda-tanda besar di hari kiamat. Dajjal apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul? Allahu a'lam. Yang dikatakan rambutnya keriting, matanya buta 1, kakinya berbentuk oval, ya, dan sebagainya. Kira-kira kayak siapa? Sai Baba. Apakah termasuk Dajjal? Apakah termasuk Dajjal? Apakah dibilang Dajjal? Allahu a'lam. Bisa saja termasuk anaknya Dajjal. Ya, ini tanda-tanda terbesar. Wa minha alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini yang diceritakan. Kalau berbicara tentang tanda, iya, kiamat sudah dekat, tapi tanpa menentukan tanggal dan kapan terjadi, itu saja. Jangan sampai ada. Kalau tanda-tanda, iya. Ini yang dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satu tandanya? Antalidal amatu robbataha. Tanda yang pertama adalah lahirnya dari seorang budak wanita, robbataha, yaitu tuannya. Ini bahasa memang agak sedikit, kalau kita ya agak sedikit bingung. Kalau di zaman Rasul ini bahasa yang sangat mudah dipahami, sehingga banyak penafsiran tentang apa sih yang dimaksud seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud di sini?
Ada yang menyampaikan yang dimaksud di sini adalah seorang wanita. Jadi ada namanya milkul yamin dalam Islam itu. Milkul yamin, kepemilikan budak. Ya, kepemilikan budak ini bisa diperoleh dari yang namanya perang, rampasan perang, ghanimah. Ada yang berasal dari dia berasal dari tawanan. Ada yang berasal dari memang dia lahir dari budak, dia punya. Nah, budak milkul yamin ini mohon maaf boleh digauli oleh pemiliknya. Ya, boleh digauli oleh pemiliknya. Ini hukumnya halal meskipun tanpa dinikahi. Makanya kalau kita tanya berapa istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa istri Rasul? Ada berapa? 11. 2 tidak dimasukkan karena 2 termasuk bagian termasuk budak. Salah satunya siapa? Maryah Al-Qibtiyah yang diberikan oleh Raja Mesir. Para sejarah tidak masukkan keduanya. Kenapa? Karena memang kalau istri berarti ada pernikahan yang sah. Tapi kalau budak tidak perlu diajak, ya bahasanya tidak perlu diajak ke KUA. Ya sudah. Ya, ini pemilikan. Jadi boleh tuan yang punya ya. Yang punya itu menggauli budak wanitanya. Ya. Cuma nanti yang menjadi perlu diperhatikan. Kalau seandainya dia menggauli perempuan budaknya, maka anak yang ada atau janin yang ada dalam bayi ini akan menjadi merdeka. Anaknya akan menjadi merdeka. Berarti di sini kan antalidal amatu rabbataha. Secara tidak langsung dia melahirkan tuannya. Ibunya masih dalam keadaan budak. Anaknya dalam keadaan bebas, merdeka. Kenapa? Bapaknya merdeka, bapak biologisnya. Kalau sama-sama budak, anaknya jadi budak. Ya, sama-sama budak, anaknya menjadi budak. Tapi kalau menikah dengan tuannya sendiri yang merdeka, maka anaknya menjadi merdeka. Kalau anaknya sudah merdeka, nanti ya jadi budak atau budak wanita ini yang tadi digauli. Nanti kalau tuannya meninggal, ibunya ini namanya ummul walad. Ya. Ummul walad itu berarti budak wanita yang melahirkan anak kita. Namakan ummul walad. Maka nanti ibu ini merdeka pada saat pemiliknya itu meninggal dunia. Maka otomatis anak yang dilahirkan ini dan sebagainya ya, anak inilah yang akan nanti istilahnya menggantikan posisi ayahnya. Cuman hati-hati, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Jangan nanti hadam pembantu dibilang budak, ditarik gitu. Kalau dikasih yang begini kayaknya semuanya nih pembantu, gimana susah hidup ini pokoknya. Ya, jadi karena peperangan sudah tidak ada, ya tidak ada tawanan dan sebagainya, maka tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Yang artinya suatu saat perbudakan ini bisa muncul. Ya. Jadi ini bahwasanya tanda seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya atau melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan ini bahasa majas.
bahasa kiasan. Jadi seorang ibu melahirkan anak, nanti anaknya yang menguasai ibunya, ibunya yang diinjak, ibunya dijadikan budak. Bu, cuciin baju saya. Kalau enggak ini besok pokoknya harus ada uang sekian. Kalau enggak ada uang aku enggak mau. Pokoknya ibunya dijadikan budak. Ada yang mengatakan ini bahasa kiasan. Ini jamaah rahimakumullah ya, bahwasannya kalau kita lihat dengan bahasa sesungguhnya, seorang budak melahirkan tuannya, berarti ini sudah terjadi. Kalau di bahasa kiaskan, bahwasannya seorang, artinya bahasa kiasan di sini berarti seorang budak melahirkan anak, berarti anaknya siap, artinya ibunya siap diinjak sama anaknya. Yang ini yang akan terus terjadi. Ini salah satu tanda hari kiamat. Jadi kalau kita ditanya terus kapan kiamat, Allahu a'lam. Tapi ya kiamat sudah dekat. Betul, sebagaimana la'alla sa'ah qarib. Hari kiamat itu sudah dekat. Tandanya apa? Ya ini tandanya. Terus penentuan tanggalnya, penentuan bulannya, penentuan tahunnya tidak ada di dalam Islam. Kalau tanda-tanda silahkan. Ya, siapa yang menentukan tanggal hari kiamat, tahun hari kiamat, dia berdusta, berbohong. Ya, maka ada istilah dengan sekarang ada namanya Ustadz hari kiamat. Ustadz akhir zaman. Ya, sama sekali tidak ada yang tahu tentang ilmu hari kiamat. Ingat, dua makhluk penduduk, artinya penduduk langit, penduduk terbaik di langit dan penduduk terbaik di bumi, tidak tahu kapan hari kiamat. Terus kita ujuk-ujuk datang, oh kiamat 500 tahun lagi. Ini Allahu a'lam, mungkin ini pertama tentang tanda hari kiamat, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ingat, pada hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Pembantu ya pembantu. Jangan, mohon maaf bahasanya, jangan digasak. Ya, tidak ada hubungannya pembantu dengan dengan budak dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, memang sudah muncul, artinya Dajjal itu sudah ada, tapi kapan dia muncul lagi Allahu a'lam. Ada yang mengatakan itu dikatakan mirip dengan Dajjal yang bertemu di pulau, yang setelah itu tidak bertemu lagi. Ya, pokoknya tidak usah lah pingin bertemu sama Dajjal, apalagi mau minta tanda tangannya. Udah pokoknya minta perlindungan jangan bertemu sama Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa nanti terakhir wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Jauh-jauh dari Dajjal, jangan berharap bertemu Dajjal. Ya, Allahu a'lam. Baik, sudah? Ini mungkin insyaallah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, kita masih ada waktu sekitar sekali lagi pertemuan. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa dalam keadaan sehat dan kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan lancar jaya, ya, sukses mendapatkan pahala dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.